PTSD merupakan sindrom ataupun kondisi trauma yang terjadi akibat adanya life changing, adanya perubahan dalam kehidupan. Beberapa di antaranya adalah seperti perginya orang tersayang, ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, atau bahkan life event seperti bencana alam dan juga peperangan. Yang bahkan bukan tidak mungkin anak-anak dari korban peperangan kemudian akan menanamkan rasa kebencian, rasa tidak suka yang kemudian hari mereka akan menjadi orang-orang yang sangat agresif, menjadi orang-orang yang sepertinya tidak ada belas kasih, tidak ada empati karena mereka besar di lingkungan yang seperti itu. Miris ya, kita banyak sekali melihat proses ataupun fenomena peperangan yang terjadi di sekitar kita yang ada di belahan dunia yang terjadi belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya orang dewasa, tidak hanya anak remaja, bahkan bayi ataupun balita. Tentu menyisakan banyak sekali kesedihan, banyak sekali proses yang bisa dibilang ini menjadi bagian dari trauma. Trauma tidak hanya bisa terjadi pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak. Apalagi anak-anak yang terlibat pada peristiwa perang dapat memiliki sesuatu yang dinamakan dengan PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. PTSD merupakan sindrom ataupun kondisi trauma yang terjadi akibat adanya life changing, adanya perubahan dalam kehidupan. Beberapa di antaranya adalah seperti perginya orang tersayang, ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, atau bahkan life event seperti bencana alam dan juga peperangan. Anak-anak yang menjadi korban peperangan ini diprediksi dapat mengalami banyak sekali trauma yang tentunya akan membekas dan berpengaruh kepada hidup mereka ke depannya. Dari sini kita melihat bahwa peperangan tentu bukan hanya berdampak pada infrastruktur suatu daerah ataupun suatu negara, tapi bahkan lebih besar berdampak pada kondisi mental seseorang, terutama anak. Kebayang nggak sih seorang anak di usia mereka yang masih sangat kecil yang harusnya mereka menikmati kehidupan mereka, mengeksplorasi sangat banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar mereka untuk menjadikan bahan sebagai proses tumbuh kembang mereka, menikmati bagaimana mereka merasakan pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, segala aspek baik secara fisik ataupun psikis yang ada di kehidupan mereka. Tiba-tiba mereka harus melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kemudian terekam di memori mereka. Hati-hati karena seorang anak itu dapat merekam banyak sekali peristiwa di dalam memori mereka yang secara tanpa mereka sadari itu akan berdampak nanti kemudian hari di kehidupan mereka selanjutnya. Entah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 bahkan sampai 30 tahun kemudian. Bukan tidak mungkin anak-anak yang menjadi korban dari peperangan kemudian akan merasa sangat rendah diri, akan merasa tidak mampu untuk bersosialisasi, bahkan bisa jadi mereka tidak mampu untuk mengembangkan dirinya karena mereka selalu merasa ketakutan. Mereka selalu merasa berada di dalam lingkungan yang membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidak aman, sehingga akhirnya mereka menjadi bingung mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini, tentu saja seorang anak selalu butuh pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya. Tapi masalahnya, dalam situasi peperangan, orang-orang dewasa pun mengalami ketakutan yang mungkin sama atau bahkan lebih. Orang-orang dewasa juga berhadapan pada dilema di antara mereka harus menghadapi dampak dari peperangan dan mereka harus menjaga orang-orang di sekitarnya, keluarganya, bahkan mungkin anak-anak mereka. Artinya dalam peristiwa perang, seorang anak maupun orang dewasa terkadang perlu menyelamatkan kondisi mental ataupun psikis mereka masing-masing. Tapi permasalahannya di sini, seorang anak belum mengerti bagaimana mereka dapat meregulasi diri mereka. Seorang anak masih belum mengerti bagaimana sih saya mengendalikan mental saya.
Seorang anak belum mengerti bagaimana saya menjaga kondisi psikis ataupun kondisi fisik saya. Yang bahkan bukan tidak mungkin anak-anak dari korban peperangan kemudian akan menanamkan rasa kebencian, rasa tidak suka, yang kemudian hari mereka akan menjadi orang-orang yang sangat agresif, menjadi orang-orang yang sepertinya tidak ada belas kasih, tidak ada empati karena mereka besar di lingkungan yang seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, tentu saja ini menjadi hal yang miris sebagai orang-orang yang mungkin kita hanya melihat beritanya di media sosial, apa yang bisa kita lakukan? Kadang sebagai manusia wajar kalau kita cenderung membela salah satu pihak, mengecam salah satu pihak karena terjadinya peperangan ini. Mencoba bersimpati, mencoba berempati pada para korban, pada orang-orang yang akhirnya harus kehilangan nyawanya dalam peperangan ini. Tapi di era digitalisasi, di saat kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal secara langsung, tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, marilah kita manfaatkan teknologi dan perkembangan digital untuk membantu sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Manfaatkanlah media sosial kita untuk memberikan postingan-postingan yang positif, memberikan pesan-pesan yang bermanfaat, memberikan dukungan secara moral kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari peperangan, khususnya anak-anak. Bagi kita yang mungkin memang memiliki link, memiliki arah atau memiliki sesuatu yang memang bisa membuat kita bergerak secara langsung, mari lakukan. Selamatkanlah anak-anak terutama yang menjadi korban peperangan karena masa depan mereka masih panjang. Mereka berhak untuk mendapatkan banyak sekali hal yang bisa membuat mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan banyak hal yang bisa membuat mereka mendapatkan masa depan yang cerah. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak merupakan generasi penerus. Merupakan generasi penerus bukan hanya untuk bangsanya, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan renggut kebahagiaan anak-anak terutama karena peperangan yang terjadi. Dan sebagai masyarakat luas yang hanya bisa melihat semua itu dari berita, yang hanya bisa melihat semua itu dari media sosial, mari sama-sama kita memberikan support positif, mari kita sama-sama memberikan afirmasi positif semampu kita, sebagaimana kita bisa lakukan, sebagaimana potensi kita, sebagaimana apa yang bisa kita usahakan. Gunakan media sosial kita untuk memberikan dampak positif sebisa mungkin, terutama kepada anak-anak korban perang, karena masa depan mereka ada di tangan kita orang-orang dewasa sekitar mereka.